Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhir Mawan dengan NIM 0000012744. Saya adalah mahasiswa semester 3 tahun 2024 di Universitas Multimedia Nusantara. Di video ini, saya ingin membahas satu pertanyaan utama, yaitu apa peran estetika dalam perkembangan film Indonesia di tengah dunia digital saat ini. Di era digital sekarang ini, gambar bergerak itu ada di mana-mana. Ada serial OTT, iklan digital, dan konten-konten yang ada di media sosial seperti TikTok, Instagram, mungkin YouTube seperti Shorts, dan lain-lain. Semua itu bersaing di layar yang sama, yaitu layar ponsel. Di kondisi seperti ini, banyak orang yang berpikir estetika sudah tidak terlalu penting. Yang mereka pentingkan itu yang penting viral lah, yang penting ramai. Tapi menurut saya, justru di tengah dunia digital yang cepat dan padat ini, estetika punya peran yang baru sebagai pembeda. Untuk menjawab itu, saya akan pakai dua konsep estetika dari mata kuliah Aesthetic of Moving Image. Lalu saya akan membahas satu contoh iklan digital Indonesia, yaitu iklan Ramadan Gojek tahun 2021 yang berjudul Mengandung Bawang. Konsep pertama adalah mise-en-scène. Mise-en-scène adalah semua hal yang tampak di dalam satu frame, termasuk ruang, cahaya, warna, properti, kostum, dan posisi aktor itu di mana. Lewat mise-en-scène, pembuatan film mengontrol apa yang penonton lihat dan juga rasakan. Dalam konteks digital, mise-en-scène bekerja lebih cepat. Penonton tidak punya banyak waktu untuk menonton. Artinya, satu frame sudah harus menyampaikan semua aspek itu, mulai dari emosi dan juga makna. Konsep kedua adalah estetika film dalam wacana digital dan industri budaya. Dunia digital, estetika tidak berdiri sendiri. Ia selalu bernegosiasi dengan teknologi, bisnis, dan juga algoritma. Platform seperti YouTube dan Instagram punya logikanya sendiri. Konten harus menarik, cepat dipahami, dan membuat orang bertahan untuk menonton. Di sini muncul dua kecenderungan, estetika personal dan autor, dengan estetika algoritmik yang cenderung seragam. Menariknya, karya yang kuat secara estetika justru sering bekerja lebih baik secara algoritmik, karena penonton terlibat secara emosional. Baik, contoh yang saya pakai adalah iklan Ramadan Gojek tahun 2021 yang berjudul Mengandung Bawang. Secara bentuk dan set, iklan ini tidak terlalu mewah-mewah banget. Lokasinya yang sederhana, seperti rumah, dapur, dan lingkungan sehari-hari gitu. Tata cahaya yang lembut dan natural. Warna cenderung hangat dan tenang juga gitu. Pilihan ini membuat penonton merasa dekat. Seolah ini cerita yang bisa terjadi di sekitar kita dalam sehari-hari. Makna emosional dibangun lewat detail kecil. Makanan, meja makan, ponsel, tatapan antar karakter. Gojek tidak tampil sebagai produk utama di sini. Ia hadir sebagai bagian dari keseharian. Yang menarik, iklan ini tidak hanya bermain di drama. Ada elemen komedi yang jelas-jelas disengaja di sini. Seperti adegan ketika teman-teman tokoh utama yang menangis kejar dengan air mata berlebihan, itu adalah hiperbola visual. Air mata disemprotkan seperti air tanaman. Ini tidak realistis, tapi secara bersamaan ini juga efektif. Fungsinya adalah untuk menahan emosi agar tidak terlalu berat. Ramadan di masa pandemi adalah tema yang sensitif juga, jadi komedi membuat kesedihan terasa lebih manusiawi dan ringan. Dari sisi dunia digital, ini sangat relevan. Produksi iklan yang efisien, lokasi terbatas, aktor sedikit, jadi lebih fokus pada acting dan emosi. Distribusinya itu lewat YouTube dan media sosial. Durasi cukup panjang untuk iklan digital, tapi penonton bertahan karena ceritanya mengalir dan ada sensasi komedinya juga. Terus secara algoritma, iklan ini diuntungkan oleh estetika emosionalnya. Penonton menonton sampai habis, mereka berkomentar dan membagikan video tersebut. Judul Mengandung Bawangnya juga itu memancing penonton dengan rasa penasaran. Artinya, estetika tidak kalah oleh algoritma. Justru, estetika membantu algoritma itu bekerja. Nah, dari contoh ini,
Saya melihat estetika masih menjadi dasar penting di era digital sekarang. Ia tidak tergantikan oleh algoritma dan juga pasar. Algoritma hanya menentukan siapa yang melihat. Estetika menentukan apa yang dirasakan. Jadi, itu saya dari video ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Azi. Terima kasih. Dadah.